Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Faradila Aulia Rahmah dengan NIM 131200282. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Untak Surabaya. Saya akan memberikan presentasi mengenai PLKH Legalitas Pidana kelas N. Pidana. Dalam membicarakan hukum acara pidana, kita tidak bisa melepaskan diri dari pembicaraan tentang pengertian hukum pidana. Dikemukakan oleh Profesor Muljono SH, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, kapan penjatuhan pidana, dan dengan cara apa menjatuhkan pidana tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mempunyai arti yang luas. Hal ini disebabkan karena pengertian hukum pidana tersebut mencakup baik hukum pidana formil dan pidana material. Pengertian hukum acara pidana kita bisa melihat dari berbagai pendapat para ahli hukum. Di antaranya adalah pendapat dari pakar hukum senior di Indonesia, yaitu Wirjono Pradjoko Dikoro, yang juga adalah mantan Ketua Mahkamah Agung. Beliau mengatakan bahwa hukum acara pidana itu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Dan hukum acara pidana adalah merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Next. Oke, selanjutnya tentang fungsi dan tujuan hukum acara pidana. Menurut Jisman Samosir, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membimbing polisi dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidik, penangkapan, penahanan, serta membuat berita acara interogasi untuk membimbing kejaksaan dalam melakukan penahanan, menyiapkan surat dakwaan, dan penuntutan. Tujuannya yaitu, fungsi acara pidana dapat dirinci sebagai berikut. Kebenaran 1. Kebenaran material adalah kebenaran yang hakiki dan utuh dari suatu perkara pidana karena penerapan ketentuan hukum acara pidana secara benar dan jujur. 2. Identifikasi subjek hukum berdasarkan bukti yang kredibel untuk dapat menuntut Anda melakukan kejahatan. 3. Menjelaskan tentang peninjauan kembali putusan pengadilan untuk menentukan apakah dapat dibuktikan bahwa terdakwa tersebut melakukan tindak pidana. Hukum acara pidana sebenarnya sudah diterapkan atau dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan perkara pidana, yaitu dimulai sejak adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Dugaan ini tentu selanjutnya telah dilakukan tindak penyelidikan oleh penyelidik. Mari kita next. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di sini, penyelidik berwenang untuk menerima laporan, menerima keterangan, dan barang bukti, memeriksa tanda pengenal, mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pemeriksaan penyidikan dilakukan setelah melalui proses penyelidikan. Penyidik yang mengetahui adanya suatu tindak pidana dengan cara apapun, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana atau menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, wajib segera melakukan tindak penyidikan. Apa itu penyidikan? Penyidikan ialah serangkaian tindak penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tertentu, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat menjadi terang tindak pidana yang terjadi adalah guna menemukan tersangka.
Masuk ke dalam proses dan tahapan persidangan perkara pidana. Berikut ini adalah alur proses terhadap persidangan perkara sengketa pidana tersebut. Dasar hukum dari alur beracara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bagaimana pelaksanaan proses berencana pidana, mulai dari penyidikan di kepolisian sehingga putusan hakim di pengadilan. 1. Surat dakwaan. Surat dakwaan ialah surat atau akta yang menemukan perumus tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa dan yang disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidik, dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. 2. Nota keberatan. Atas surat dakwaan penuntut umum, terdakwa diwakili oleh penasihat hukum atau pengacara atau advokat yang bekerja di kantor hukum, memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap dakwaan tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, keberatan diajukan setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum, dan keberatan tersebut diajukan secara tertulis sebelum sidang pemeriksaan materi perkara. Apabila keberatan diajukan di luar kesempatan tersebut, maka tidak akan diberikan oleh hakim. Menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, keberatan ada 3 macam, yaitu diantaranya yaitu 1. Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. 2. Keberatan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima. 3. Keberatan bahwa surat dakwaan harus dibatalkan. Oke, kembali ke nomor 3. Tanggapan atas nota keberatan. Setelah ekspresi dibacakan oleh penasihat hukum, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menggunakan haknya menanggapi keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum. Dalam hal ini, penuntut umum dapat mengambil salah satu di antara sikap berikut. 1. Menerima dan membenarkan keberatan penasihat hukum. 2. Menggunakan hak dan menanggapi, melainkan menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan. 3. Secara tegas menolak ekspresi dan mengajukan tanggapan secara tertulis dengan meminta waktu kepada majelis untuk menyusun tanggapannya, yang akan dibacakan dalam sidang berikutnya. 4. Secara tegas menolak mengajukan tanggapan beserta alasannya. Kembali ke topik. 4. Putusan sela oleh majelis hakim. Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat di dalam dakwaan. Dalam hal ini, berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari pasal 156 KUHP. 5. Pembuktian oleh penuntut umum. Untuk menemukan apakah seseorang yang didakwa tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 jenis alat bukti, seperti yang tertuang di dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat
4. Petunjuk dan keterangan terdakwa. Surat 6. Surat tuntutan oleh penuntut umum. Surat tuntutan adalah surat yang dibuat secara tertulis dan dibacakan di dalam persidangan. Dasar hukumnya adalah pasal 182 ayat 1 huruf C KUHP. Surat tersebut memuat pembuktian surat dakwaan beserta alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat tuntutan adalah surat tuntutan harus disusun secara sistematis. Surat menggunakan susunan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Isi dan maksud dari tujuan surat harus jelas dan mudah dimengerti. Apabila menggunakan teori hukum untuk menyebutkan sumbernya. 7. Nota pembacaan. Mohon maaf. 7. Nota pembelaan. Setelah penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka selanjutnya diberikan hak kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Dasar hukumnya adalah dalam pasal 182 KUHP, pembelaan bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun tindak pidana hukum pidana seringan-seringannya. Dalam pasal 182 KUHP dinyatakan, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya selalu mendapatkan giliran terakhir. Tuntutan pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan, segala diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan kepada pihak yang berkepentingan. 8. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa. Istilah replik dan duplik sebenarnya adalah istilah dalam pemeriksaan perkara perdata. KUHP sendiri tidak mengenal istilah replik dan duplik. Namun, KUHP mengenal proses yang merupakan replik dan duplik sebagaimana dijelaskan pada pasal 182 ayat 1 huruf B dan C yang dikatakan sebagai proses jawaban atas pembelaan terdakwa serta jawaban atas jawaban pembelaan terdakwa. Replik adalah jawaban atas pembelaan dari terdakwa atau disebut juga dengan counterclaim yang diajukan oleh penuntut umum. Sedangkan duplik adalah jawaban kedua atau disebut yang rejoinder yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. 9. Putusan akhir oleh majelis hakim. Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi. Jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim yaitu 1. Putusan bebas. Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang merupakan pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Apabila terdakwa diajukan oleh penuntut umum terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dan dalam persidangan, tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dalam segala dakwaan. 2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila
Dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui oleh perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, terhadap terdakwa yang akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan umum. 3. Putusan pemidanaan. Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dihukumnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang dari materi tersebut dan tutur ucap saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.